4 faktor yang menyebabkan PMK itu menjadi lebih parah. Yang pertama cacingan, terutama cacing hati. Yang kedua sapi muda atau di bawah usia 2 tahun. Yang ketiga adalah helminthiasis atau cacingan. Yang keempat adalah kekurusan atau malnutrisi, ya. Dan yang kelima, bila disertai dengan perawatan yang salah. Siap, Laskar Ngarit. Hari ini kita memeriksa sapinya Pak Ali yang sudah berapa lama, Pak Bos? Nafsu makannya 3 hari ini. 3 hari. Enggak makan. Tapi ada gejala lain enggak? Misalkan kayak ngongsrong, Enggak ngongsrong. dingklang, enggak ya? Iki paling enggak sampai seminggu mana iki? Yang mana? Ini. Wah, rezeki tenan. Ini super ngono iki, Bos. Top. Mantap ini. Siap Laskar Ngarit. Wes mulai mekar ya. Ini alhamdulillah punyaan Pak Ali. Ini yang bagus Laskar Ngarit ya. Kita bisa belajar dari perawatan Pak Ali ya. Body condition score-nya sapi ini bagus. 3 sampai 3,5. Induk persiapan melahirkan juga sangat bagus, 3 sampai 3,5. Pedet juga oke. Nah, yang ini, monggo Pak Bos. Ini juga kira-kira 3 bulanan iki. 3 bulan ya. Ini juga BCS-nya bagus. Jadi peternak rakyat itu minimal sama seperti punyaan Pak Salim kemarin, itu super juga, dan sama seperti punyaan Pak Ali. Jadi body condition score induk itu ya minimal ya seperti ini, bahkan ini di atas rata-rata bagusnya Laskar Ngarit. Ya Laskar Ngarit, jadi saya ulangi lagi buat Laskar Ngarit yang beternak breeding ya, yang breeding di rumah. Kemarin 3 hari yang lalu saya rilis video punyaan Pak Salim. Kebetulan hari ini punyaan Pak Ali, baratnya ya, selisih 1 jalan, 1 gang. Ini BCS-nya semuanya bagus. Laskar Ngarit harus ingat untuk kelancaran birahi, Laskar Ngarit itu harus memastikan body condition score sapi minimal di atas 2,5. Oke kameramen, apakah sapi-sapinya Pak Salim ini kelihatan? Pak Ali kelihatan? Ya, jadi ya seperti ini minimal Laskar Ngarit. Jangan lebih kurus dari ini. Nah, ini punyaan Pak Ali, ini pedetnya umur 80 hari. Idealnya dengan BCS yang seperti itu, yang paling sana, ya, idealnya harus sudah birahi sebenarnya. Sudah birahi atau belum? Kalau belum birahi, kasih obat cacing. Kalau belum birahi, biasanya habis dikasih obat cacing, dia bersih langsung birahi. Karena jenengan prinsipnya dari perawatan pakan, jenengan sudah tercukupi. Tinggal membebaskan si induk itu dari cacing. Jadi nanti begitu dia birahi, dapat 40 hari sebenarnya baru boleh di. Jadi gini, Pak Ali, habis dikasih obat cacing, induk, baru hari ke-40 itu boleh dikawinkan, nek dia minta kawin suntik. Jadi ini tergantung jenengan, misalkan mau jenengan tunggu birahinya langsung dikawin suntik silakan, atau jenengan kasih obat cacing dulu, tapi baru 40 hari lagi baru dikasih obat cacing. Mundur ya, yang penting dia kondisinya oke ya. Takutnya biar tidak kayak punyaan siapa Pak Bos yang sebelah sana, yang pedetan hitam waktu itu yang cacing hati disuntik ngeblak. Ada. Nah, antisipasi seperti itu. Dibantu megangi. Iki mulai mangan ya. Titik-titik mangan. Nak entek aku lho Pak Jane. Nggih. Iki pun diculer apa-apa. Rong bengi ora nelek, serang ngisi guys, jarne.
susu kok mangane kok ngono iki kok gak. Suhunya normal Pak Bos. Justru ini yang kita harus hati-hati ya. Takutnya distomatosis itu apa cacingan, helminthiasis ya cacingan, ada gejala cacing hati juga itu nggak bisa. Dia normal suhunya 38,6. Jadi nanti suntik hanya untuk nafsu makan aja. Nafsu makan. Nggih, 38,6 sama saya beri obat cacing aja nanti Bos. Itu. Jadi iki lho sak gelis lemu itu. Nggih lah nggih. 16 iki, Pak. Nggih, ini bunting 3 bulan Laskar Ngarit. Ini sudah hampir melahirkan ya, sudah 9 bulan. 9 bulan ya. Yang itu Melahirkan iki. pedenya ini guanteng ini. Montok ini. Ini pun tak siapkan obatnya dulu. Oke, siap. Jadi gitu Laskar Ngarit udah selesai kita tangani sapinya Pak Ali ya. Laskar Ngarit tetap jangan lupa pesan saya buat jenengan yang breeding itu memelihara sapi betina paling tidak BCS-nya harus sama seperti punyaan Pak Ali ya atau punyaan Pak Salim kemarin. Jadi dia tulang ekor tidak terlihat legok-legoknya, terus tulang pinggul tidak ada metunyul sama sekali ya. Terus tulang rusuk ya, tulang rusuk ini tidak kelihatan sama sekali. Ini BCS yang sangat bagus. Jadi jenengan bila bisa memposisikan atau mengkondisikan sapi itu body condition score-nya di atas 2,5 atau 3, insya Allah 60 hari usia pedet, maka induk sudah bisa minta kawin lagi. Artinya day open, jarak dari dia melahirkan sampai bunting lagi itu maksimal 90 hari Laskar Ngarit. Oke, lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Laskar Ngarit yang bertanya, Pak Dokter, katanya PMK ini tidak begitu mematikan, tapi kenapa kok banyak yang mati? Nah, Laskar Ngarit, kemarin saya bertemu dengan salah satu staf dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Jadi begitu meledak kasus di Sidoarjo dan Gresik, tim ini meluncur ya dari FKH UNER Surabaya ini meluncur ke lokasi dan diambil kesimpulan bahwa ada komorbid, ada faktor yang membuat pasien PMK, penderita penyakit mulut dan kuku ini mati. Yang pertama adalah helminthiasis atau cacingan, terutama cacingan hati Laskar Ngarit. Oke, jadi seharusnya kematian dari kematian dari penyakit mulut dan kuku itu tidak lebih dari 5-10%. Bahkan di angka awal dari yang sakit itu 3.000, yang mati hanya 30-an Laskar Ngarit. Berarti kan hanya 1% angka kematian. Tapi ada yang tanya, kenapa kok punya teman saya kok mati semua? Nah, ini akan kita jawab. Yang pertama adalah kalau pasien PMK itu mengalami cacingan, terutama cacing hati, ini akan memperparah kondisi. Sehingga jangankan kena PMK, sapi cacing hati kena BEF aja dia bisa ngeblak dan mati setelah disuntik. Karena liver sudah rusak dan sudah tidak bisa memetabolisme obat. Itu yang pertama Laskar Ngarit. Penyebab kematian yang kedua tertinggi pada kasus PMK adalah usia di bawah 2 tahun atau sapi muda, sapi pedet. Itu bila dia terkena penyakit mulut dan kuku, dia akan lebih tinggi kemungkinan untuk matinya Pak Bos. Pedet atau di bawah usia 2 tahun. Yang ketiga, Laskar Ngarit, bila ada komplikasi dengan BEF maupun MCF. Jadi demam 3 hari maupun malignant catarrhal fever yang demam bengkak-bengkak dan keluar ingus, bila dia ada komplikasi dengan penyakit mulut dan kuku, itu hampir pasti mati Laskar Ngarit. Jadi meskipun sudah dilakukan pengobatan oleh dokter, tetapi dia ada komplikasi dengan BEF, dengan MCF, maka kemungkinan besar akan mati karena PMK-nya tersebut. Yang keempat, bila body condition score-nya kurang dari 2, sapi kurus, cacingan, kena PMK itu hampir pasti mati Laskar Ngarit. Kenapa? Karena sapi kurus mengindikasikan dia itu defisit nutrisi. Jadi untuk tumbuh aja dia nggak ada. Apalagi digunakan untuk sembuh. Sedangkan kita tahu karakter dari PMK atau virus PMK ini adalah self-limiting. Sembuh dengan sendirinya dengan antibodi. Maksudnya dia bisa sembuh, yang bisa menyembuhkan adalah
antibodi dari si sapi itu sendiri. Ketika si sapi ini sudah terlalu kurus, dia kurus, nutrisinya defisit atau minus, lah kok kena PMK, itu kebanyakan dia mati. Jadi itu 4 faktor yang menyebabkan PMK itu menjadi lebih parah. Yang pertama cacingan, terutama cacing hati. Yang kedua sapi muda atau di bawah usia 2 tahun. Yang ketiga adalah helminthiasis atau cacingan. Yang keempat adalah kekurusan atau malnutrisi, ya. Dan yang kelima, bila disertai dengan perawatan yang salah, saya tambahkan. Jadi bila tidak diobati, pemiliknya panik, diobati sembarang-barang, ya, tanpa koordinasi dengan tim medis, biasanya dia akan menjadi lebih parah dan cepat mati. Lalu pertanyaan selanjutnya, Laskar Ngarit dari peternak, lalu bagaimana Pak Dokter cara mengobati busuk di kuku? Salah satu obat yang biasa digunakan, salah satu bahan yang biasa digunakan oleh peternak, oleh tim dokter yang diberikan ke peternak adalah larutan formalin 3-4%. Bisa direndamkan, bisa disemprotkan di kuku. Bisa dilakukan setiap pagi sore selama 14 hari, bisa sampai 3 minggu Laskar Ngarit. Nah, untuk daerah yang sudah terkena, segera koordinasi dengan puskeswan, biasanya sudah diberikan secara gratis di situ atau disediakan. Untuk tempat-tempat yang belum terkena tetapi masih dalam lingkup Jawa Timur, Laskar Ngarit juga sudah disiapkan. Bisa ke Dinas Pertanian Peternakan, bisa ke puskeswan atau ke dokter hewan terdekat untuk menanyakannya. Syukur-syukur bila pemerintah setempat sudah menyediakan obat secara gratis. Siap. Itu sambil kita menangani sapinya Pak Ali. Semoga lekas sembuh Pak Ali. Nanti yang pedet itu diberikan 3/4, ya, yang sakit itu. Pedet yang ini diberikan 1/4. Terus tetap dengan pantau, karena dia yang cukup kita waspadai adalah matanya merah. Itu. Terus minum dikasih air gula juga tidak apa-apa, ya. Nggih, air gula. Siap. Bebas merah boleh, putih boleh. Nah, ini mohon doanya Laskar Ngarit semoga sapinya Pak Salim segera birahi dan sapinya Pak Ali yang nendang-nendang ini. Ya, nah ini gelunduk-gelunduk ini. Nah, ini nendang-nendang ini, Masya Allah. Dia segera lahir dengan selamat dan jantan dan ganteng. Nah, matur nuwun, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.